Indonesia dalam fase siaga. Pasalnya gelombang pandemi COVID-19 berikutnya nampak mengincar di depan mata. Lihat saja bagaimana klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 yang bermunculan di negeri tetangga telah menyebabkan Singapura, Malaysia, hingga Taiwan kembali memberlakukan lockdown. Lalu akankah nasib yang sama juga akan menimpa Indonesia? Perlu diketahui, mutasi virus COVID-19 berada di balik munculnya gelombang pandemi kedua secara global. Beberapa di antaranya mendapat perhatian khusus dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, seperti varian yang menyebar di Inggris, Afrika Selatan, dan di India. Sejumlah varian mutasi diyakini lebih menular dan lebih kebal, meskipun belum ada penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas vaksin yang telah diproduksi massal terhadap virus varian ini. Dan sekitar 26 varian baru virus COVID-19 dideteksi telah masuk ke tanah air. India naik, Thailand naik, Singapura naik, negara Eropa semua naik karena ada mutasi baru. Mutasi baru itu dari 4 yang bahaya, 3 sudah masuk ke Indonesia. Dan dari yang masuk Indonesia ada 26 sudah teridentifikasi, 1 naik 50 naik 2.500 naik terus. Jadi kecepatan penularannya tinggi sekali. Itu kita masih hati-hati. Itu sebabnya pemerintah sempat menerapkan larangan mudik untuk Hari Raya Lebaran 2021. Toh kenyataannya, pemerintah mengklaim masih ada sekitar 1,5 juta penduduk yang tetap nekat mudik. Padahal mayoritas daerah tujuan mudik yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera masuk dalam golongan zona merah dan oranye penyebaran COVID-19, yang artinya penularan di wilayah tersebut tergolong tinggi. 15 provinsi kasus aktifnya meningkat, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dibandingkan minggu pertama April, kasus mingguan di Pulau Sumatera ada tren meningkat, dan juga tentu kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa. Untuk memastikan gelombang kedua COVID-19 tidak singgah ke tanah air, pemerintah pun mewanti-wanti kepala daerah untuk tidak coba-coba mengurangi kapasitas pengujian COVID-19 harian. Logikanya begini, bisa saja ada pemimpin daerah yang terobsesi agar wilayah yang ia pimpin mendapat predikat zona hijau, sehingga mengurangi kapasitas pengujian COVID-19 harian agar kasus aktif yang tercatat menjadi sangat kecil. Hal semacam itulah yang diduga sempat terjadi di India. Negeri Bollywood sempat mengklaim angka kasus aktifnya menurun drastis, bahkan hanya mencatatkan positivity rate kurang dari 5% di 3 bulan pertama 2021. Namun mendadak positivity rate itu meledak, bahkan kini mencapai 21%. Itu artinya 1 dari 5 orang yang diuji di India dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Hingga pertengahan Mei, tanah air telah mencatat lebih dari 1,7 juta kasus COVID-19 dengan korban meninggal mencapai 2,8% dari kasus yang ada. Sementara untuk positivity rate yang terpantau sejak awal tahun menunjukkan tren menurun yang kini berada di level 11%. Artinya, kemungkinan 1 dari 10 orang yang diuji terdeteksi positif COVID-19. Positivity rate kita itu selalu di atas 10%, lebih dari 1 tahun. Kemudian sejak April 2020 hingga saat ini, hingga hari ini, kita itu dalam level yang disebut dengan community transmission. Artinya, kita ini tidak bisa mendeteksi sebagian besar, bahkan mayoritas kasus infeksi maupun sumber infeksi. Dan artinya, ini semakin banyak kasus yang menjadi bom waktu, ya. Dan pada satu saat ini akan meledak. Itu sebabnya tak berlebihan jika pemerintah meminta pembatasan sosial harus berlaku ketat, jika memang mau menghindari opsi lockdown total, terutama untuk wilayah-wilayah zona merah dan oranye.
menutup seluruh tempat-tempat hiburan atau tempat wisata, di mana tempat wisata tersebut belum bisa melakukan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah pusat, yaitu 50% dari kapasitas, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko beberapa waktu yang lalu. Hal ini pun kami harapkan tetap berlanjut agar kita semua mampu melakukan upaya maksimal dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Seberapa dekat jarak gelombang COVID-19 selanjutnya di negeri ini? Tidak ada yang bisa memastikan hingga sang ombak benar-benar menerpa. Semoga saja tidak terlambat untuk menghindarinya. Tim Liputan CNBC Indonesia.